Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlara Afifa dari kelas A dengan NIM 30902000009. Di sini saya akan memaparkan mengenai teori konsep perubahan. Pengertian konsep berubah. Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Proses dapat mencakup keseimbangan personal, sosial, maupun organisasi untuk dapat menjadikan perbaikan atau penyempurnaan serta dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai tujuan tertentu. Di sini juga terdapat berubah menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Atkinson pada tahun 1987, dia memaparkan berubah itu merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Yang kedua ada Broughton pada tahun 1978, dia memaparkan bahwa berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Yang terakhir yaitu menurut Sullivan dan Decker pada tahun 2001, dia memaparkan bahwa berubah adalah cara seseorang bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Perubahan dapat positif atau negatif, terencana atau tidak terencana. Perubahan adalah proses membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Menurut Leicester pada tahun 1982, proses perubahan memiliki 3 sifat, diantaranya yaitu pertama ada perubahan bersifat berkembang. Sifat perubahan ini mengikuti dari proses perkembangan yang ada baik pada individu, kelompok, atau masyarakat secara umum. Proses perkembangan dimulai dari keadaan atau yang paling dasar menuju keadaan yang optimal atau matang. Sebagaimana dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu yang memiliki sifat fisik yang selalu berubah dalam tingkat perkembangannya. Contohnya, bertambahnya ukuran dan kompleksitas embrio manusia dan janin. Lalu ada berkurangnya kemampuan fisik pada lansia. Yang kedua ada proses bersifat spontan. Sifat perubahan ini terjadi karena keadaan yang dapat memberikan respons tersendiri terhadap kejadian-kejadian yang bersifat alamiah yang di luar kehendak manusia, yang tidak dapat diramalkan atau diprediksi sehingga sulit untuk diantisipasi, seperti perubahan keadaan alam, tanah longsor, banjir, dan keadaan lainnya. Semuanya akan menimbulkan terjadinya perubahan baik dari dalam diri, kelompok, atau masyarakat, bahkan pada sistem yang mengaturnya. Contohnya infeksi virus atau cedera pada medula spinalis. Yang ketiga ada perubahan bersifat direncanakan. Perubahan yang bersifat direncanakan ini dilakukan bagi individu, kelompok, atau masyarakat yang ingin mengadakan perubahan ke arah yang lebih maju atau mencapai tingkat perkembangannya yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sebagaimana perkembangan profesi keperawatan saat ini tidak terlepas dari konsep berubah yang dimiliki oleh para praktisi, akademis, atau seseorang yang masih ingin mengembangkan keperawatan yang memiliki keyakinan atau teori perubahan yang dimilikinya. Pada tahap perubahan, itu terdapat pemaparan beberapa teori pada beberapa ahli. Di sini saya akan memaparkan salah satu teori dari para ahli, yaitu teori lipid pada tahun 1973. Baik, kita jelaskan teori lipid itu memandang teori perubahan dapat dilaksanakan dari tinjauan sebagai seorang pembaharu dengan memperkenalkan terjadinya perubahan sehingga terdapat langkah yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama, langkah pertama itu kita menentukan diagnosa. Lalu yang kedua, langkah kedua itu kita pengkajian motivasi dan kemampuan. Lalu langkah ketiga kita mengkaji hasil. Yang langkah keempat penetapan tujuan. Langkah kelima itu penetapan peran pembaharu. Lalu langkah keenam kita mempertahankan hasil. Lalu langkah ketujuh kita penghentian bantuan.
Lalu terdapat reaksi terhadap perubahan. Yang pertama, perubahan dalam keperawatan. Itu dalam perkembangan perawatan juga mengalami proses perubahan seiring dengan kemajuan teknologi. Alasan terjadinya perubahan tersebut dalam keperawatan yaitu yang pertama, keperawatan itu sebagai profesi. Yang kedua, keperawatan itu sebagai bentuk pelayanan asuhan keperawatan. Yang ketiga, keperawatan sebagai ilmu pengetahuan. Yang keempat, keperawatan sebagai komunikasi. Lalu dalam reaksi tersebut terdapat hambatan yang berupa yang pertama itu ada ancaman kepentingan pribadi, yang kedua persepsi yang kurang tepat, yang ketiga reaksi psikologis, yang keempat ada toleransi terhadap perubahan rendah, lalu ada kebiasaan, ketergantungan, perasaan tidak aman, dan norma. Lalu ada pola perubahan. Pola perubahan itu dalam konsep berubah. Yang pertama ada perubahan dapat berlangsung terus-menerus, kadang-kadang atau jarang. Yang kedua ada perubahan yang dapat diprediksi, memungkinkannya adanya persiapan, tetapi yang bersifat tiba-tiba atau tidak dapat diperkirakan akan sulit merespon secara efektif. Yang ketiga ada perubahan yang tiba-tiba akan sulit untuk ditangani. Lalu ada karakteristik perubahan. Karakteristik perubahan itu diantaranya yang pertama ada tidak semua perubahan ini sama. Yang kedua tidak dapat dianalisis bersama-sama. Yang ketiga berbeda, yaitu ada jenis, intensitas, pola, dan kecepatan. Lalu ada alasan perubahan itu diperlukan. Alasan mengapa perubahan itu diperlukan dalam praktek yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan bagi perawat dan klien, lalu meningkatkan profitability, lalu meningkatkan kinerja, lalu memberikan kepuasan bagi individu dan kehidupan sosialnya. Baik, di sini saya akan memberikan aplikasi perubahan teori lipid. Di sini terdapat kasus yang sangat gencar pada saat ini, tahun ini ya, yaitu virus corona COVID-19, terutama di Indonesia, yang menyebabkan hambatan dalam belajar mengajar di sekolah. Mas Menteri Nadiem Makarim mengubah sistem belajar mengajar dengan PJJ atau biasa disebut pembelajaran jarak jauh. Sebagai langkah awal, dia bekerjasama dengan para guru sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem tersebut. Jajaran Sivitas Pendidikan optimis akan terlaksananya sistem tersebut, meskipun saat ini masih banyak pihak yang kurang setuju. Sistem yang dilakukan dengan mendadak ini masih mengalami kendala untuk diaplikasikan. Bahkan masih terjadi banyak kendala, di antaranya krisis ekonomi, orang tua siswa yang tidak memiliki alat elektronik untuk proses belajar mengajar seperti HP, laptop, seperti itu. Lalu terkendalanya sinyal di daerah pelosok. Lalu tidak dapat dipastikan bahwa siswa tersebut akan menangkap pembelajaran dengan serius saat kelas online. Namun, sistem ini masih terus dijalankan sampai sekarang dan belum ada ketentuan waktu kapan pembelajaran offline ini dilakukan mengingat kondisi yang masih merisaukan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis konsep teori yang sesuai dengan kasus tersebut. Saya akan menganalisisnya ke dalam teori lipid. Yang pertama itu langkah pertama kita menentukan masalah. Pada tahap ini untuk menyelesaikan masalah, seorang menteri pendidikan dan jajarannya harus mampu memantau secara efektif dan efisien terhadap guru maupun siswa. Masalah kasus ini adalah terkendalanya fasilitas elektronik, susah sinyal, pembelajaran tidak dapat ditangkap oleh siswa secara 100%. Langkah kedua, kita mengkaji motivasi dan kepastian perubahan. Nah, perubahan sistem pembelajaran dalam kasus ini itu untuk menghindari terjadinya penularan virus corona di klaster pendidikan. Mengingat generasi penerus bangsa yang harus menerima pendidikan yang layak, pemerintah tidak mau mengorbankannya akibat tertular virus ini. Lalu langkah ketiga, kita mengkaji motivasi change agent dan sarana yang tersedia. Kasus tersebut, guru dan siswa harus
harus melaksanakan PJJ dengan baik. Pemerintah harus memberikan solusi terhadap permasalahan dengan cara bantuan kuota internet, memberikan fasilitas bagi siswa yang membutuhkan, dan memberi motivasi kepada siswa agar semangat saat pembelajaran online. Langkah keempat, kita menyeleksi tujuan perubahan. Kasus ini belum pernah dilakukan sebelumnya, namun pemerintah sangat optimis bahwa sistem PJJ bisa berjalan dengan lancar. Sistem ini tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelumnya, namun pemerintah selalu mengevaluasi kekurangan-kekurangan dan kendala yang terjadi pada saat pembelajaran online. Langkah kelima, kita memilih peran yang sesuai yang dilaksanakan oleh agen pembaharu. Menteri Pendidikan akan memberikan masukan dan solusi terbaik dengan dilakukan sistem PJJ ini. Lalu guru sebagai mentor utama harus memberikan pendidikan yang berkualitas meskipun KBM dilakukan secara online. Begitu juga dengan siswa. Siswa juga harus memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Lalu langkah yang keenam, kita mempertahankan perubahan yang telah dimulai. Nah, meskipun sistem PJJ masih banyak evaluasi, tetapi semua pihak yang berperan harus melaksanakan dengan baik dan dapat mengikuti sampai virus corona ini hilang agar tidak menjadi klaster penularan di bidang pendidikan. Langkah yang terakhir, kita mengakhiri bantuan selama proses mengakhiri perubahan itu, maka harus selalu diikuti oleh pihak terlibat. Hal ini harus diikuti dan dilaksanakan secara bertahap agar sistem PJJ berjalan dengan baik dan lancar. Harapannya sistem ini tidak menjadi alasan untuk kita sebagai siswa penerus bangsa untuk putus dalam pendidikan. Sekian pemaparan materi dari saya dan presentasi ini saya akan tutup. Sebelumnya apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.